Drama ini itu sebenarnya menceritakan tentang cyberbullying. Makanya saya bilang, ini film keren banget. Apa yang terjadi pada si korban ini, kenapa dia sampai itu, kalian juga harus ada tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Nggak kerasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2023. Ya, banyak suka duka kita selama 2023 ini, tapi mudah-mudahan duka yang kita dapatkan di 2023 ini bisa menjadikan motivasi dan juga bahan renungan kita untuk lebih baik lagi di tahun 2024. Nah, sebagai penghujung akhir tahun ini, saya akan memberikan konten kepada teman-teman tentang yang ringan-ringan aja ya, yaitu tentang sebuah drama yang kemarin malam baru saya selesai nonton, maraton 10 episode. Dan itu dramanya benar-benar buat saya itu banyak banget manfaatnya. Ya, ini adalah salah satu drama Jepang. Judulnya itu adalah Mr. Hiragi Homeroom. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pencinta drama Jepang udah nggak asing ya. Drama ini, dia, kalau nggak salah sih udah cukup lama, di tahun 2019. Ya, jadi teman-teman bisa nonton lagi. Banyak kok, silahkan searching aja. Nah, tapi kenapa ini yang saya angkat dramanya? Nah, drama ini itu sebenarnya menceritakan tentang cyberbullying. Makanya saya bilang, ini film keren banget. Walaupun secara alur cerita, buat saya sih, ya itu masing-masing ya, pribadi masing-masing ya. Tapi buat saya itu bisa ketebak kok alur ceritanya. Ya, tapi yang menariknya itu adalah bagaimana mereka merepresentasikan bentuk cyberbullying di dalam area sekolah atau SMA. Nah, tapi di sini saya tidak akan ngebahas alur ceritanya ya. Ya, kalau teman-teman pengen tahu alur ceritanya, silakan kunjungi channel-channel tetangga. Tapi di sini saya akan bahas poin-poin penting yang ada di dalam drama ini. Ya, karena udah lama, nggak apa-apa lah, sedikit spoiler dikit. Oke, nah, poin penting yang pertama dari film ini adalah kalau teman-teman tonton drama ini, setiap episode itu si gurunya, si Mr. Hiragi ini, dia selalu mengucapkan kata let's think. Let's think. Jadi kalau kita tonton dari episode 1, let's think ini mungkin kesannya ngajak siswanya itu untuk, ayo kita mulai kelas, setiap ada pembelajaran, ayo kita mulai berpikir. Let's think. Nah, tapi setelah nonton beberapa episode, kayaknya pesannya itu bukan itu deh. Let's think ini ternyata setelah saya telaah gitu ya, setelah dicocokologikan, ternyata dalam konteks drama ini, let's think ini merujuk pada ketika kita, teman-teman semua, dan seluruh masyarakat yang mempunyai media sosial ingin melakukan atau memberi komentar atau ingin posting sesuatu. Nah, itu harus dipikir 2 kali dulu. Ya, ayo pikir dulu nih sebelum kita posting sesuatu. Apalagi kalau ingin posting untuk menjelekkan, memaki, nyumpah serapah orang lain tanpa tahu kebenarannya, tanpa kita validasi beritanya. Oh, ini bahaya. Ya, dan kejadian ini ada di drama ini. Ya, sedih ada, nyesek ada, kesepet ada, kesepet itu ya. Ya, tersindir ada, dan seterusnya. Gila, ini drama ini emang syarat banyak pesan-pesan moral sih sebenarnya. Nah, kemudian poin kedua adalah dampak dari cyberbullying ini. Dampak dari teman-teman
asal komen, kemudian asal ngacapruk gitu ya, terhadap postingan-postingan orang lain yang mungkin dari sudut pandang teman-teman, ini jelek, ini nggak cocok, ini menyesatkan, dan seterusnya. Itu bisa mengakibatkan, atau dampaknya itu adalah bisa berhubungan dengan kejiwaan atau mental. Dalam kasus drama ini, korban tersebut yang diserang oleh berbagai macam komentar netizen yang tidak tahu siapa dia gitu ya, yang sok tahu masalah ini, kemudian yang ya melakukan sumpah serapah dan seterusnya. Akhirnya si korban ini merasa setiap dia pergi ngeliat orang pasti berpikir, wah kenapa saya disalahin, kemudian kenapa orang bikin ngasih tekanan terus ke saya dan seterusnya, dan akhirnya kena mental. Dampak dari cyberbullying itu ternyata memang benar-benar bisa parah dan bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ingat, bisa menghilangkan nyawa seseorang tanpa teman-teman menggunakan alat senjata tajam misalkan, menggunakan senjata api dan seterusnya. Ya, cukup dengan jari teman-teman posting jelek-jelekin, akhirnya coba posisikan teman-teman berada di posisi si korban. Apa yang kita rasain? Oke, kemudian poin terakhir yang ketiga adalah di dalam drama ini ternyata si guru ini, Mr. Hiragi ini, itu punya tujuan utama. Ya, jadi ketika dia menyandra siswa-siswanya dalam satu kelas itu, ya, ternyata tujuan utamanya itu adalah untuk menyadarkan para masyarakat atau society yang menjadi pengguna media sosial, baik media sosial ataupun yang tidak menggunakan. Ya, saya tidak bilang netizen karena netizen itu khusus untuk masyarakat di dalam area dunia maya. Nah, di sini adalah saya bilang society, siapapun. Ya, karena kasus perundungan ini atau bullying ini tidak hanya terjadi di cyber, ya, atau di dunia cyber, tapi juga di fisik, ya, di dunia nyata, itu sering banget terjadi. Ya, tapi intinya itu ya, di dalam drama ini, jadi si guru ini dia ingin menyampaikan bahwa, masyarakat, society, ya, apa yang terjadi pada si korban ini, kenapa dia sampai itu, kalian juga harus ada tanggung jawab. Karena kalian yang telah melakukan atau menyumpah dia, kalian yang menekan dia untuk terjun, ya, kalian yang melakukan ini dan seterusnya. Nah, jadi inilah 3 poin yang bisa saya tangkap di dalam drama Mr. Hiragi Homeroom ini. Ya, jadi kalau teman-teman pengen nonton, ya nontonlah, tapi nanti pesan moralnya silakan teman-teman ambil. Ya, mudah-mudahan di tahun 2024 kejadian-kejadian bullying ataupun cyberbullying ini sudah mulai berkurang lah ya. Saya kadang-kadang miris kalau misalkan dengar berita-berita anak umur 13 tahun misalkan, masih SD, masih SMP, itu sudah patah tangannya misalkan, patah kakinya, patah tulang rusuknya, misalkan mengalami kebutaan dan seterusnya gara-gara bermain dengan teman-temannya yang lain. Semoga 2024 semua kejahatan-kejahatan siber itu bisa berkurang, termasuk di kasus ini juga, cyberbullying, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa selalu mengingatkan, bisa selalu memberikan awareness kepada orang-orang sekitar kita bahwa hati-hati dalam melakukan komentar ataupun posting di sosial media. Let's think.